Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan, seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam ibadah Rabu Teduh. Kita mau menaikkan syukur kita juga mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sebelum kita memulai menyembah Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan kekuatan kesegaran yang baru. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, biarlah Tuhan terus pimpin hidup kami. Kami boleh semakin dekat kepadamu Tuhan, seperti yang Kau inginkan Tuhan. Kami boleh selalu terhubung denganmu Yesus, melalui penyembahan kami, melalui firman-Mu Tuhan. Kami boleh selalu Tuhan, dan semakin mengenal akan pribadi Tuhan kami. Terima kasih Allah buat pagi ini. Kami mau diberkati Tuhan. Kami mau diberkati dengan penyembahan kami. Kami mau diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami menjauh dari-Mu. Bahkan Engkau selalu menuntun kami untuk mendekat kepadamu. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Benar Tuhan, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu.
Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Amin. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Namun lari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Ku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Amin. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Haleluya Yesus, bawa kami mendekat padamu Tuhan. Tuntun kami selalu Tuhan. Jika kami sudah mulai menjauh daripadamu, bawa kami Tuhan. Ingat pada kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Ya, Dia Allah yang Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami ingin terus menyembah-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin Tuhan larut di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada kekuatan yang baru Tuhan. Biarlah kami boleh selalu mendekat kepadamu Tuhan. Bahkan melekat kepadamu Yesus. Supaya aliran-aliran surgawi itu boleh mengalir dalam pribadi kami. Di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-berkat dari surga boleh mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami selalu Tuhan untuk mendekat kepadamu. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan. Biar dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang Kau mau sampaikan bagi kami Tuhan. Jemaat Tuhan. Marilah Tuhan berbicaralah bagi kami. Kami mau siapkan tanah hati kami. Kami mau siapkan telinga kami Tuhan. Untuk mendengar akan suara Tuhan. Biar kami boleh semakin dikuatkan. Kami boleh semakin mengerti. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih Allah, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya saudara-saudara yang menonton adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan saudara. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam tema hidup tanpa akan Allah adalah kehancuran. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang hidup tanpa akan pengenalan akan Allah, lebih dahulu mari kita mempelajari apa sih itu kehancuran. Secara umum kehancuran berarti keadaan rusak total, hancur binasa, dan tidak berfungsi lagi. Dalam konteks Alkitab, kehancuran sering menunjuk pada kebiasaan rohani. Kata terpisah dari Allah. Bagaimana komunikasi kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kehancuran moral juga dapat menyimpang. Di mana kita melakukan dosa semena-mena saja, tanpa melihat konsekuensi dan bagaimana kita melihat rasa sakit yang Tuhan lihat. Dan yang Tuhan rasakan melihat kita hancur karena dosa. Terlebih dahulu mari kita belajar dari bahasa asli, bahasa Ibrani. Kehancuran sering diterjemahkan dari kata seber, di mana artinya kehancuran, keruntuhan. Maka dari itu mari sama-sama kita membuka Alkitab Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 6. Di atas perikop menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Baik, saya bacakan saja saudara-saudara.
Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan jangan ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa Hosea adalah salah satu nabi yang dipakai dalam kerajaan Israel Utara. Dan termasuk nabi-nabi kecil pertama dan dalam kumpulan 12 nabi. Kitab Hosea merujuk pada nubuat bagi orang Israel pada masa menjelang kehancuran yang berisi peringatan tentang akibat dosa dan penyembahan berhala. Namun sekaligus juga Tuhan memperlihatkan kepada mereka bagaimana kasih Allah yang tidak pernah gagal pada umatnya. Ada satu kata, ada satu pesan yang saya bacakan dalam bukunya Albert Einstein, mengatakan kegelapan adalah ketiadaan terang. Sekali lagi saya katakan, kegelapan adalah ketiadaan terang. Sama dengan hal kita saudara dalam hidup kita. Demikian juga dengan kejahatan ada. Karena kenapa? Karena tidak ada pengenalan akan Allah. Seandainya orang memiliki pengenalan akan Allah, mereka tidak akan melakukan kejahatan. Firman Tuhan dalam Hosea 4 memberikan gambaran seperti apa keadaan Israel. Dalam Hosea 4 mengatakan mereka mengutuk, mereka berbohong, mereka berzina, dan seolah-olah tidak ada hukum dalam negeri itu. Jadi saudara-saudara, mari kita membahas lebih dalam lagi. Mengapa umat Israel bisa hidup dalam moralitas dan kejahatan? Poin yang pertama, yaitu karena tidak ada pengenalan akan Allah di negeri itu. Mari kita membaca ayatnya yang pertama. Pengenalan akan Allah bukan hanya tahu tentang Allah, tetapi hidup dalam hubungan pribadi dengan taat kepada firman-Nya dan mencerminkan karakternya. Dan jadi saudara, arti dalam ayat ini yaitu pengenalan akan Allah itu bukan hanya kita tahu itu Allah kita. Namun yang kita tahu adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana juga kita mencerminkan kehidupan kita selayaknya menjadi anak-anak Tuhan. Kita mulai dari latar ceritanya bangsa Israel. Di mana mereka sudah hilang. Mereka tidak mengenal Allah. Dan mereka melupakan apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi mereka. Sehingga mereka tidak setia hidup dalam penyembahan berhala saudara. Mereka kehilangan kasih. Dan tidak ada belas kasihan antara sesama. Dan mereka hidup tanpa arah sehingga dosa merajalela. Tentu saudara-saudara, Tuhan melihat bagaimana kondisi mereka. Bagaimana juga kita bisa menyadari dalam bangsa sekarang kita melihat ya bangsa Indonesia sedang tidak baik saja. Adanya korupsi, adanya pembunuhan, adanya pembulian dan terlebih-lebih adanya pencurian antara hak asasi manusia. Saudara-saudara, dari ceritanya bangsa Israel sama dengan halnya pada saat ini bangsa Indonesia kita di mana kita berada. Bayangkan saudara, ada ilustrasi. Bayangkan sebuah lampu di jalan. Selama lampu itu menyala, orang bisa berjalan aman di malam hari. Tapi ketika lampu itu padam, orang akan tersandung bahkan jatuh. Nah, dengan ilustrasi ini sama dengan halnya dengan kehidupan kita tanpa pengenalan akan Allah. Hidup manusia gelap dan menuju kehancuran. Saudara-saudara, bagaimana kita mengatasi hal begitu? Bagaimana kita dapat
menerapkannya dalam kehidupan kita, apa yang selayaknya kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita harus belajar bahwa banyak orang beragama tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Kita melihat sekarang banyak orang Kristen, tetapi kita melihat kehidupan mereka tidak sejalan dengan apa yang menjadi orang Kristen. Hanya bisa disebut dengan Kristen KTP, saudara. Kasihnya hilang. Adanya kekerasan, konflik, kebencian di media sosial, bahkan dalam keluarga. Kita tahu bahwa sekarang banyak masalah yang terjadi di bangsa Indonesia ini karena tidak adanya kasih. Ada pembulian. Itu salah satu adanya ketidakadaan pengenalan akan Allah, saudara-saudara. Kita adalah manusia yang saling menyayangi. Kita adalah saudara seiman dalam sesama manusia. Jadi marilah kita mengaplikasikannya bahwa hidup kita harus dengan kasih dan harus dengan kesetiaan. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana kehidupan para anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pineas. Mereka adalah imam, tapi Alkitab mencatat anak-anak Eli adalah orang-orang duslia. Mereka tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, mereka menyalahgunakan jabatan mereka itu. Mereka mencuri korban berhala. Bahkan mereka hidup dalam perzinahan. Kita bisa melihat pemimpin tidak selamanya dapat memimpin dengan baik. Maka dari itu, saudara-saudara, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita mencerminkan bagaimana kesetiaan Tuhan. Bagaimana rasa kesetiaan, bagaimana rasa kasih, dan bagaimana rasa pengenalan kita akan Allah, saudara-saudara. Marilah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat menaungi rakyat. Bukan seperti anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pineas. Tetapi marilah kita menjadi pemimpin yang dapat mengarahkan jemaat kita, mengarahkan teman-teman kita, bahkan mengarahkan rakyat kita ke jalan yang benar. Aplikasinya adalah, saudara, tanpa pengenalan akan Allah, bahkan orang yang tampaknya rohani bisa jatuh membawa kehancuran. Kalau kita melihat orang-orang kelihatan rohani, namun tapi kita melihat kebiasaannya sehari-hari tidak mencerminkan, itu sama dengan halnya tidak ada pengenalan akan Allah. Itu sama dengan halnya kata munafik, saudara. Jadi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang dapat mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memakai orang-orang dewasa, tidak. Tapi Tuhan memakai setiap orang-orang, baik itu anak kecil, maupun itu orang dewasa, bahkan orang lansia pun Tuhan pakai. Maka dari itu, marilah kita memberikan hidup menjadi anak-anak yang mencerminkan kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam kesimpulan ini mengatakan bahwa adanya pengharapan. Kita dapat mengubah cara berpikir kita juga dapat mengubah cara kehidupan kita menjadi lebih baik. Poin yang kedua adalah mengapa orang-orang bangsa Israel hidup dalam dosa. Karena firman Tuhan menegaskan bahwa mereka binasa. Karena mereka sendirilah yang menolak pengenalan itu. Mereka sendiri, saudara, mereka yang menolak. Mereka menolak firman Tuhan. Mereka menolak Injil masuk dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka mengasingkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahwa latar belakang ayat ini, melalui Hosea lah Tuhan menegur bangsa Israel. Khususnya para imam-imam yang tidak mencerminkan kasih Kristus. Dan tidak mencerminkan bagaimana selayaknya menjadi imam yang baik. Sehingga saudara-saudara, akibatnya bukan hanya imam yang binasa, tetapi seluruh bangsa ikut juga terseret dalam kehancuran. Sama dengan hanya saudara bangsa Indonesia kita. Pemimpin yang melakukan kejahatan, tetapi rakyatlah yang mengalami rasa ketidakadilan. Kita tahu bahwa 2 bulan yang lalu ada terjadinya demo karena adanya ketidakadilan di bangsa ini. Kesenangan para pemimpin mengakibatkan masyarakat sengsara akan ekonomi, akan apa yang mereka menjadi kebutuhan mereka. Saudara-saudara, dalam bangsa Israel juga, dampak dari apa yang dilakukan oleh imam, terdampak dengan juga para rakyat. Jadi kita juga harus memaknai bahwa firman Tuhan ini sangat menegur kita ya. Mungkin saudara-saudara menjadi pemimpin, baik itu pemimpin di kantor, baik itu pemimpin dalam komunitas, bahkan juga dalam memimpin dalam setiap perkumpulan-perkumpulan. Jadilah
Marilah kita mencerminkan kasih Kristus. Marilah kita menjadi pemimpin yang adil. Marilah kita menjadi pemimpin yang berdampak baik, bukan menjadi pemimpin yang mengarahkan para jemaat-jemaatnya ke tidak baik. Tetapi marilah kita menjadi pemimpin yang benar-benar menaungi, menggandeng tangan para jemaat, menggandeng tangan teman-teman yang masih belum mengenal Allah, menjadi dekat kepada Allah. Jadi saudara-saudara, janganlah ada dalam hati kita menolak firman Tuhan. Firman Tuhan telah mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita sering melupakan Tuhan, sering menjauhkan diri kita dengan Tuhan, bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan? Kalau kita sendirilah yang menolak firman-Nya. Sebenarnya Tuhan itu tidak jauh dari kita, saudara. Tetapi kitalah yang mengambil jarak untuk menjauhkan Tuhan. Tuhan itu selalu dekat dengan kita, baik ketika kita lemah, ketika kita ada masalah, bahkan ketika hati kita hancur. Tuhan ingin sekali kita merenungi, Tuhan ingin sekali kita mengambil waktu pribadi dengan Dia. Tetapi dengan kenyataannya, kita malah lari dengan kesenangan kita. Kita malah bermain dengan dunia malam. Kita menghabiskan duit kita untuk melepaskan rasa kesetresan kita. Tetapi pada ujungnya, bukan makin berkurang, tapi kesetresan kita makin bertambah. Karena kenapa? Kita mencari kesenangan di dunia. Kita mencari keenakan tanpa melihat ternyata ada seseorang yang selalu menunggu kita dalam keadaan kita yang hancur. Saudara-saudara, marilah kita belajar dari bangsa Israel. Penolakan yang mereka lakukan adalah salah satu hal yang keji di mata Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, saudara. Karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa, Ia mengirimkan seorang nabi yang bernama Hosea. Walaupun bagi Hosea itu sangat sulit, namun Tuhan menguatkan Hosea. Jadi saudara-saudara, dalam Hosea 4 ayat 1-6 ini adalah peringatan keras. Bukan hanya bagi Israel saja, saudara, tapi bagi diri kita sendiri. Umat Tuhan binasa karena bukan karena Allah tidak mau menolong, tetapi karena mereka sendiri menolak pengenalannya. Hari ini kita diingatkan untuk apa? Menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Kita selalu butuh firman, saudara. Kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Sama dengan halnya ketika kita ingin mendekati seseorang, pasti yang kita lakukan adalah mengenal dia. Tentu tanpa pengenalan kita juga tidak akan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan dia. Maka dari itu, sama dengan halnya dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, maka dari itu, marilah kita luangkan waktu untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, lewat puji-pujian, bahkan lewat WPDA dengan kita dengan Tuhan. Yang kedua, mengajar generasi untuk mengenal Allah. Kita tahu bahwa generasi saat ini, generasi yang sulit untuk diubah. Karena kenapa? Mungkin karena gadget yang telah menguasai generasi. Maka dari itu, marilah kita menjadi terang bagi mereka. Marilah kita gandeng tangan mereka. Yang mereka dalam kegelapan, marilah kita gandeng mereka di tempat yang terang. Karena kenapa? Itu adalah tugas kita. Tugas itu bukan hanya untuk pendeta saja, saudara, bukan. Tetapi tugas anak-anak Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan mempunyai tugas, yaitu menggandeng tangan teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, menjadi mengenal Tuhan. Satu jiwa yang kita menangkan, dan malaikat akan bersorak-sorak di luar sana, saudara. Maka dari itu, jangan pernah ada dalam pikiran saudara tidak mampu. Tapi, saudara-saudara, marilah ambil hikmat bagi Tuhan. Karena Tuhan pasti memampukan saudara. Dan yang terakhir, hidup dalam pengenalan yang benar. Kalau kita hidup hanya dengan kemunafikan kita, hidup karena ingin popularitas kita, hidup karena ingin orang mengenal kita baik, jangan, saudara. Tapi marilah kita benar-benar hidup dalam kebenaran. Kita menciptakan kebenaran, dan kita juga melakukan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya mengapa? Supaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, menyimpulkan bahwa ketiadaan pengenalan akan Tuhan dalam diri kita adalah hal dari dosa. Jika saudara saat ini merenungi, mungkin saudara-saudara sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tugas, bahkan sibuk dengan hal-hal yang menjauhkan Anda dari saudara. Marilah kita ubah pola pikir kita. Mari kitalah mengambil waktu sejenak untuk
berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan selalu menunggu kita, saudara. Tuhan selalu ingin anak-anaknya itu datang. Anak-anaknya itu bercerita dengan apa yang mereka rasakan. Memang Tuhan tahu, saudara. Tanpa saudara sudah menceritakan, Tuhan sudah lebih tahu. Tetapi yang Tuhan ingin adalah engkau datang dalam hadirat, saudara. Selanjutnya gelap adalah ketiadaan terang. Jika terang ada, kegelapan pergi. Kalau kita masih hidup dalam kegelapan saat ini, saudara, marilah kita mengambil tindakan untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan kita menghampiri zona di mana Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Izinkanlah firman Tuhan itu mengajarkan kita setiap saat. Berikanlah ruang Roh Kudus menuntun dan membimbing kita. Saudara-saudara, kita tidak kebal dosa. Tapi jika kita melakukan hal ini, maka kita tidak akan gampang jatuh dalam dosa. Maka dari itu saudara, jangan pernah menolak firman Tuhan. Lakukanlah apa yang selayaknya, baik di hadapan Tuhan, baik di depan umat manusia. Bahkan jadikanlah hidup saudara menjadi cermin dan terang Kristus dimanapun saudara berada. Dalam kisah ini saudara, bangsa Israel, kita melihat latar belakang mereka yang sudah hancur. Tetapi Tuhan mengubahkan dia. Dengan cara apa? Tuhan mengirimkan seorang nabi bagi mereka. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan marilah kita tanamkan dalam diri hidup kita. Bahwa marilah kita masuk selalu dalam hadirat Tuhan. Mengajak Tuhan masuk dalam hadirat kita. Dan meluangkan waktu dengan Tuhan. Mari saudara, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami, Tuhan, memperingatkan kami bahwa hidup kami ini tidak kebal Tuhan. Maka itu juga Tuhan, kami selalu butuh firman-Mu dalam kehidupan kami. Yang tadinya hidup kami gelap Tuhan, dan Engkau memberikan terang bagi kami melalui firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami ini masih hidup dalam dosa. Dan kami berdoa Tuhan, mampukanlah kami untuk keluar dari zona itu Yesus. Mungkin yang Kau mampukan kami untuk mengubahkan pola pikir kami Tuhan, tindakan kami Yesus. Kiranya setiap apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu Yesus. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau menggandeng tangan kami, dan Engkau yang menguatkan kami. Yesus, ajailah kami juga Tuhan, untuk selalu dekat kepadamu, untuk juga selalu menyadari Tuhan apa yang sudah kami perbuat Yesus. Baik itu menyakiti hati-Mu Tuhan, baik itu yang membuat Engkau marah kecewa. Mampukanlah kami untuk selalu cepat sadar Tuhan. Dan mampukanlah kami juga Tuhan untuk memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada. Yesus, kiranya Engkau pulihkan juga bangsa kami Tuhan. Kiranya bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang mengenal Engkau, bukan yang menolak Engkau Yesus. Dan kiranya bangsa kami juga mengalami hujan pertobatan Tuhan. Dan kiranya juga bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang adil, makmur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami mengakhiri firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.